Selamat datang kembali dalam channel Raceto. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu website yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk belajar mengenai terutama kesehatan mental ya. Very Health, Very Health, Very Well Mind atau pikiran yang sangat baik sekali. Kira-kira secara literal begitu ya. Jadi Very Well Mind ini seperti yang ditulis di sini ya. Kontennya itu bersifat informasional dan educational, jadi mengandung banyak informasi dan juga bertujuan untuk tujuan pendidikan gitu ya. Jadi website ini tidak ditujukan untuk menggantikan saran dari medis profesional. Jadi dokter misalnya, psikolog gitu, diagnosis or treatment, diagnosisnya maupun penyembuhannya gitu. Jadi ini hanya sekedar untuk informasi, kita bisa kita gunakan untuk setidaknya belajar mengenai isu kesehatan mental, karena dalam era digital ini kan banyak informasi yang kita itu lalu lalang, sehingga kadang pikiran itu seringkali main wandering gitu ya, berkelana kemana-mana gitu, kurang bisa fokus, kemudian defisit atensi gitu karena terlalu banyak informasi yang masuk dari media digital gitu, sehingga di sini kita bisa menggunakan website ini sebagai sumber informasi yang sifatnya educational gitu. Kemudian about us ini ya bisa dibaca sendiri mengenai website ini. Misi kami adalah untuk membantu memprioritaskan kesehatan mentalmu dan juga mencari keseimbangannya. Maksudnya keseimbangan tubuh dan pikiran ya, karena kesehatan mental itu kan juga tidak 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 bagus kalau tidak diimbangi dengan kesehatan fisik. Here at Very Well Man, we know that there is no one size fit all approach when it comes to mental health and wellness because we are living it every day with you. Di sini di Very Well Man website ini kita tahu bahwa tidak ada satu pendekatan yang itu bisa mencangkup semua hal ya dalam isu kesehatan mental ini. Jadi apa yang pendekatannya yang sifatnya menyeluruh gitu ya dalam kesehatan maupun wellness gitu ya. Karena kita hidup setiap hari denganmu. Nah, maka dari itu, why we are the only dedicated mental health, mendedikasikan kesehatan mental dan platform ini, platform kesehatan mental dan wellness ini, that for you in all aspect your life. Jadi di setiap semua aspek kehidupanmu gitu. Apakah kamu hidup dalam kondisi kesehatan mental, memanage atau mengatur setiap hari stresor gitu ya, sumber-sumber stres gitu, mencari level up your relationship, itu mengembangkan hubungan interpersonal dengan orang lain, atau tapping into fascinating circular theories, atau mencoba untuk tapping itu menyentuh ke dalam teori-teori psikologi yang menarik gitu ya. Kita harap you will have feeling empowered to take the next step towards showing us your best self. Jadi melalui website ini mereka berharap bahwa dengan membaca informasi yang ada di dalam website ini, kita akan merasa empowerment bisa mengembangkan diri kita ke arah yang lebih ideal ya dari diri sendiri. Jadi cukup positif sekali ya intronya dari mengenai website ini. Sebagai penelitian, ruang ini secara konstan terus berkembang gitu ya, evolve. So that's all the topik. Jadi topiknya selalu berkembang gitu, karena kesehatan mental itu kan
selalu diteliti dari waktu ke waktu oleh para peneliti ya, psikolog, psikiater, dokter, lintas disiplin ilmu itu, dan berbagai disiplin ilmu itu, neuroscience dan lain sebagainya, itu membuat kita lebih memahami isu kesehatan mental lebih secara menyeluruh ya. Jadi itu ya bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya sebenarnya sudah cukup ini ya, tahulah maksudnya apa yang diinginkan oleh website ini gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa condition A sampai Z itu ya, ada beberapa topik-topik yang memiliki subnya sendiri. Jadi misalnya dari addiction, ketergantungan ya. Itu ketergantungan itu di sini dibahas bermacam-macam. Ada alcohol addiction, jadi ketergantungan terhadap alkohol, drug addiction, ketergantungan terhadap narkotika, obat-obatan terlarang, nikotin addiction, jadi ketergantungan terhadap nikotin itu ya, substance di sini ya. Kemudian bisa dilihat sendiri bahwa memahami adiksi itu seperti apa gitu. Apakah adiksi itu penyakit? Adiksi itu dapat disembuhkan. Penyakit kronis yang mempengaruhi reward dalam otak kita itu ya, motivasi, kemudian memori, dan juga sirkuit yang terkait gitu. Ketika sistem reward atau ini ya atau hadiah itu, dalam tanda kutip hadiah atau yang diakibatkan oleh substans atau obat-obatan itu dan aktivitasnya gitu. Jadi ketika ketergantungan terhadap obat-obatan atau narkoba atau narkotika gitu dan lain sebagainya, nikotin gitu, itu akan membuat sirkuit dalam otak itu, sehingga mengapa misalnya orang-orang yang terkena narkoba itu ingin terus mengulangi hasil meskipun ada efek-efek buruknya, karena secara reward di dalam otaknya itu, kesenangannya itu menyebabkan adiktif gitu ya, euforia gitu misalnya. Euforia ketika pertama kali, saya belum pernah memakai ini ya tapi ketika kita bisa tahu inilah dari penelitian-penelitian itu bagaimana cara kerjanya gitu. Sama ketika kita sebenarnya bisa menganalogikan dengan misalnya ketika kita bermain game gitu ya, adiksi bermain game gitu. Karena ada reward di situ. Kita merasa naik level nih misalnya gitu. Atau kesenangan ketika mengalahkan bosnya gitu. Jadi ini menarik di sini, adiksi dibahas secara khusus ya. Apa yang menyebabkan adiksi? Jadi apakah adiksi itu juga berhubungan dengan genetika gitu? Jadi sangat lengkap sekali gitu ya, memperkenalkan topik-topiknya. Kemudian juga tadi ada juga mengenai depression gitu ya. Salah satu topik yang menjangkiti manusia-manusia modern ya, depresi hidup gitu. Depresi karena tuntutan sosial, tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Living with ya, hidup dengan depresi, penyebab-penyebabnya, kemudian simptom, gejala-gejala dan diagnosisnya, treatment penyembuhannya, tipe jenis-jenisnya. Childhood depression dibahas tersendiri ya, depresi anak-anak, kemudian bunuh diri. Jadi ketika teman-teman memiliki suicidal thought ya, bisa segera menghubungi orang-orang yang dipercaya itu ya, termasuk juga ahli kesehatan yang mumpuni ya, psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, defisit atensi ya, dan juga hiperaktivitas ya, hiperaktivitasnya gitu. Kemudian anxiety, kecemasan, bipolar disorder, bipolar, PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi ini di sini bisa dibaca dari topik-topiknya ya, hubungan, self improvement, terapi. Ini bisa dilihat bahwa tiap alfabet itu sudah cukup banyak ya inputnya ya.
Tadi setelah itu ada adjustment disorder, alcohol addiction, Alzheimer, anoreksia, ya. Orang-orang yang sangat melihat tubuhnya gitu ya, anoreksia sampai tubuhnya kurus gitu. Antisocial personality disorder gitu ya. Gangguan kepribadian antisosial, kemudian autisme. Ini apa ARFID ini? Avoidant restrictive food intake disorder ya. Berhubungan dengan makanan ya, avoidant. Kemudian avoidant personality disorder ya, kepribadian, gangguan kepribadian, avoidant ya, menghindar dari situasi sosial dan lain sebagainya. Binge drinking, binge eating, bipolar disorder, borderline personality disorder, bulimia, cek lengkap sekali. Caffeine addiction gitu ya, ini bagi saya mungkin ya, adiksi terhadap apa itu namanya kopi ya. Mana kafein tadi, kafein tadi mana kafein? Kafein fuel. Mungkin ini akan lebih mudah dibaca apabila menggunakan laptop ya sebenarnya, atau dalam potret ini karena saya menggunakan landscape karena untuk tujuan YouTube ya. Jadi itu mungkin teman-teman bisa dieksplor sendiri, ada intellectual disability sampai topik-topik yang diinginkan ya. Kebutuhannya apa? Jadi menggunakan website ini itu bagus untuk mengimprove diri kita ya. Misalnya bagaimana sih hubungan yang baik itu, yang healthy itu, yang sehat. Karena kan sekarang banyak yang terjangkit dalam misalnya dalam orang yang menjalin hubungan ya, baik pernikahan ataupun orang-orang yang pacaran itu ada toxic relationship ya. Jadi hubungannya itu toxic gitu ya, sangat toxic sekali. Mungkin itu bisa dieksplor sendiri. Jadi saya hanya menjadi pengantar untuk mengeksplor website ini. Selain itu juga ada topik tentang terapi ya, terapi center. Bagaimana ketika benar-benar dan terapis gitu ya, tipe-tipe terapi gitu. Online maupun yang offline ya, live and well. Bagaimana memanage atau mengatur stres. Stres itu pasti ada ya, sumber-sumber tuntutan sosial, tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga, sumber-sumber itu menjadi stresor gitu. Meditasi ada juga, tidur dan juga mimpi, understanding emosi, mengimprove diri sendiri, self improvement, dan tadi ya psikologi ada teori-teorinya, resource untuk student ya, sumber-sumber referensi untuk para mahasiswa maupun siswa secara umum. Kemudian yang trending ada kuis, ada guide meditation. Ini topik-topik yang mungkin dihasilkan dari Very Well Man ya, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan website ini. Mungkin itu teman-teman bisa dieksplor sendiri. Jadi poinnya adalah menggunakan website ini untuk mengimprove diri kita gitu ya. Ini salah satu website yang mungkin berpengaruh juga terhadap bacaan saya, sehingga mungkin lebih untuk sifatnya reflektif terhadap diri kita selama ini ya, kesehatan mentalnya sejauh apa sih gitu. Dan apa yang bisa ditambah dari informasi yang ada di dalam dari diri kita gitu. Jadi setiap hari itu kita berfokus pada apa yang bisa dikontrol ya. Kalau kita meminjam dari filosof Stoik, bahwa dengan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu ya, mengimprove apa yang bisa kita kembangkan dari diri sendiri, itu akan salah satu aspek yang penting dari kesehatan mental. Mungkin seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.